Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Isya dan salat tarawih yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan beragam nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Terkhusus tentunya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ketaatan kepadanya. Yang ini adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, yang tentunya ya sampai detik ini, di waktu yang istimewa ini, ya Allah masih memberikan kemampuan, kesempatan kepada kita sehingga kita bisa menjalani rentetan amaliyah ketaatan di bulan suci ini dengan sebaik-baiknya. Sungguh ini nikmat yang tidak ada bandingannya dibandingkan dengan dunia dan segala isinya. Karena jemaah rahmat Allah, satu ketaatan kepada Allah sekecil apapun, apalagi di bulan istimewa ini, itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Makanya orang-orang yang sudah meninggalkan dunia ini, saudara-saudara kita yang sekarang berada di alam barzah, mereka berharap kembali ke dunia untuk apa? Agar bersenang-senang lagi dengan rumah megahnya, untuk menikmati kendaraan mewahnya, agar bisa bersenang-senang dengan istrinya lagi. Gak ada semuanya. Dunia gak ada dalam keinginan mereka. Mereka ingin kembali ke dunia untuk apa? Untuk beramal soleh, untuk beribadah. Nah karena itu, ini nikmat yang sangat besar di saat Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita untuk bisa menjalani ketaatan kepadanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tema kita insyaallah yang meneruskan seputar dampak buruk maksiat. Dan di antara dampak buruk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa maksiat itu akan membuat hati menjadi gelap. Maksiat akan membuat hati menjadi berkarat. Itu sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbahu. Wa huwa ran alladhi dzakara Allah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Yang artinya, sesungguhnya seorang hamba jika dia melakukan satu dosa, maka akan ada satu titik hitam di hatinya. Dan jika dia meninggalkan dosa itu, mencabutnya, beristighfar dan bertobat dari dosa itu, maka hatinya akan kembali bersih. Dosa itu akan terhapus lagi. Sebaliknya jika dia tidak bertobat, malah nambah dosa lagi, maka akan ditambah lagi titik hitam tersebut sampai kemudian menutupi hatinya. Dan itulah yang disebut dengan ron, seperti yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidaklah demikian. Sebenarnya apa yang telah mereka usahakan itu yang menutup hati mereka. Jadi dosa-dosa yang telah mereka lakukan itulah yang menutup hati-hati mereka. Dan itulah yang disebut dengan ron. Jadi ini jemaah rahmat Allah, tentunya dampak buruk maksiat yang amat-amat dahsyat akan membuat hati pelakunya menjadi gelap, menjadi hitam, menjadi berkarat. Dan ingat, tidak sampai di situ. Kalau hati seorang hamba sudah tertutup, sudah gelap karena banyaknya dosa yang dia lakukan, sudah berkarat karena numpuknya maksiat-maksiat yang dia perbuat, maka
dia akan hatinya ya tidak akan jernih lagi di dalam memandang. Ya, jelas hatinya akan kotor. Dia tidak akan memandang dengan pandangan yang benar. Bahkan sesuatu bisa kebolak-balik. Yang baik akan dianggap buruk, yang buruk akan dianggap baik. Yang sunnah akan dianggap bid'ah, yang bid'ah akan dianggap sunnah. Tauhid bahkan akan dianggap syirik. Sebaliknya syirik akan dianggap tauhid. Kenapa? Karena pandangannya sudah tidak jernih lagi. Untuk melakukan ketaatan berat karena tertutup. Tapi untuk melakukan maksiat begitu antusias, begitu semangat. Ya, ada sedikit saja pemantik untuk melakukan maksiat, langsung dia sambut dengan sukacita. Karena apa? Ya karena hatinya sudah gelap. Untuk taat berat. Mendengar suara adzan misalnya, panggilan adzan sudah tidak ada pengaruhnya sama sekali. Mendengar nasihat kata Allah, ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya, enggak ada pengaruhnya sama sekali. Dibacakan hadis-hadis Nabi SAW, nasihat-nasihat para ulama misalnya, enggak ada pengaruhnya sama sekali. Nah, itu berarti ya memang hatinya sudah berkarat. Maka jamaah dari Allah, kita introspeksi diri. Kita evaluasi diri kita masing-masing. Ketika misalnya ada seruan kebaikan, ya contoh panggilan adzan saja misalnya. Ketika kita cuek bebek, gak ada perhatian sama sekali, maka itu berarti tanda memang hati kita sudah berkarat. Sebaliknya kalau untuk maksiat, Masya Allah, ya sudah jangan tanya gitu kan. Untuk melakukan maksiat misalnya, kehabisan kuota, nggak mikir mau beli kuota berapa pun dia beli. Itu tanda hati sudah gelap, hati sudah terpenuhi dengan maksiat. Tapi kalau untuk baca Quran, untuk berpikir, beratnya luar biasa. Padahal di bulan Al-Quran ini misalnya, itu karena memang hati yang gelap, hati yang kotor. Makanya kata Nabi SAW tadi, ya harus segera dicabut dosa itu, beristighfar dan ditobati. Kalau ditobati maka hati akan normal kembali, akan cemerlang lagi, akan sehat lagi. Maka jangan biarkan hati kita menjadi gelap, jangan biarkan hati kita menjadi ternoda dan berkarat, karena ini sangat membahayakan kita. Jadi jangan anggap remeh maksiat sedikit pun, karena maksiat akan menutupi hati kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.